Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Najam Dano in my channel. Right now I want to explain you guys. I want to presentation my topic. My topic is contextualization of hadith in character education, or in Indonesia we can say kontekstualisasi hadis dalam pendidikan karakter. What is character education? Apa sih itu pendidikan karakter? I'm sorry if you guys hear a lot of noise in here, cause right now I'm taking the video because di depan jalan, jadi ya mungkin banyak kebisingan, jadi I'm sorry for that. Oke, lanjut. Pendidikan karakter. What is it? Apa itu pendidikan karakter? Character education is that a concept in education that direct a lot of students to build their morals, their thought, and their development. Jadi pendidikan karakter itu merupakan sebuah konsep pendidikan yang mengarahkan kepada anak didik untuk menumbuhkan budi pekerti mereka, meningkatkan intelektual atau pemikiran mereka, dan juga untuk tumbuh kembang anak didik. Di sini saya membahas buku Prof. Marhumah sendiri. Di sini saya membahas 5 topik. Yang pertama ada ilmu, kedua iman, ketiga amal, keempat istiqomah, dan yang terakhir ikhlas. Yang pertama ilmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33 yang berbunyi, "Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala bi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Yang mana artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia memperlihatkannya kepada malaikat, lalu berkata, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu." Maka ketika Adam memberitahukan nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Jadi maksud dari ayat ini adalah Allah secara tidak langsung mengajarkan kepada kita melewati peristiwa Nabi Adam dan juga para malaikat tadi, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama bagi kita seorang muslim atau manusia. Garis demarkasi, the demarkasi line yang membedakan kita humans between others like predators is intelektual. Jadi kita harus banyak belajar agar mendapatkan begitu banyak ilmu. Entah itu kita menggunakannya untuk beribadah, untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk menjadi seorang pendidik atau seorang peserta didik, dan lain sebagainya. Masuk kepada topik atau subbab yang kedua is iman. Hadis riwayat Bukhari nomor 48, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Suatu hari Nabi SAW tengah berada di kumpulan banyak orang. Lalu datanglah Jibril dan bertanya, 'Apakah iman itu?' Nabi menjawab, 'Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada pertemuan dengannya, kepada rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada kebangkitan setelah mati.'" Secara leksial, iman berasal dari kata al-amnu atau al-aman, yang berarti keamanan dan juga kedamaian. Sedangkan kata iman sendiri berarti al-tasdik atau kebenaran. Istilah iman memiliki definisi redaksional yang sangat bervariatif di kalangan ulama. Namun pada dasarnya semua definisi tersebut tetap bermuara pada poin-poin asasi yang sama, meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam segi konstruksinya. Adapun Syekh Syamahsyari menyatakan bahwa iman adalah mengitikat atau meyakini akan kebenaran sesuatu dan ditegaskan dengan kesaksian lisannya, kemudian membenarkannya dengan perilaku. Lanjut. Yang ketiga, the third point is amal.
What is amal? Apa itu amal? Amal dalam perspektif Islam merujuk kepada segala jenis perbuatan baik secara vertikal maupun horizontal, baik atau buruk dalam lingkup teologis, kosmos, atau kosmis. Secara umum dalam Al-Quran sendiri, penggunaan kata amal bisa dihubungkan dengan amal soleh, perbuatan kebaikan, dan amal ghair soleh, perbuatan keburukan atau yang tidak baik. Hadis riwayat Muslim nomor 1303, artinya Muhammad bin Al-Musanna telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Ibrahim bahwasanya ia telah mendengar Abu Salamah menceritakan tentang Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Beliau menjawab, amal yang dikerjakan secara berkesinambungan meskipun sedikit. Ya, contoh kecilnya seperti kita masuk WC, kita continuous atau rutin membaca doa masuk WC, begitu juga dengan keluar WC. Allah tidak melihat berapa ringannya amal yang kita kerjakan, tapi Allah melihat kontinuitas yang kita lakukan. Lanjut, poin yang keempat adalah istiqomah. Secara sederhana, istiqomah dalam perspektif Islam ialah teguh pendirian dan komitmen yang menyeluruh atau sifat konsekuen yang senantiasa menjaga segala hal yang telah diikrarkan. Hadis yang menjelaskan terkait istiqomah terdapat pada hadis riwayat Sunan Tirmizi nomor 2334 yang artinya dari Sufyan bin Abdullah al-Saqafi. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah sesuatu hal kepadaku untuk aku jadikan pegangan. Lalu beliau bersabda, katakanlah, Tuhanku adalah Allah, kemudian beristiqomalah. Maksudnya di sini adalah kita lebih beristiqomah, kita lebih serius dalam melakukan semua hal, berpegang teguh, terutama dalam hal-hal beribadah. Kalau kita mengaitkannya dengan pendidikan, ketika kita sedang belajar, wah kita istiqomah dengan belajar, dengan tidur lebih cepat, belajar yang lebih giat, jujur, dan lain sebagainya. Lanjut, yang terakhir yaitu poin yang kelima, ikhlas. Hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 1 yang menjelaskan terkait ikhlas berbunyi yang artinya dari Umar bin Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan di dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Ikhlas di sini dalam bahasa Arab berarti memurnikan atau membersihkan. Ikhlas beribadah kepada Allah berarti hanya beribadah semata-mata karenanya. Orang yang ikhlas atau mukhlis berarti seseorang yang mengesahkan Allah. Surat Qul Huwal Ahad dan seterusnya dinamai surat Al-Ikhlas. Jadi intinya ada hadis yang menyebutkan bahwasanya innamal binniyat. Jadi semua amalan itu tergantung niatnya. Kalau kita ikhlas berniat beribadah, membantu orang, menuntut ilmu, menjadi anak yang soleh lillahi ta'ala karena Allah untuk mendapatkan ridho Allah, maka kita telah memenuhi hal yang barusan saya jelaskan tersebut, dan kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada noise atau gangguan dari sekitarnya. I'm really sorry. Thanks for watching, guys. I hope this presentation can bisa memotivasi teman-teman sekalian to be better. Me and you guys to be better again and again and again. So, thank you very much. See you next time.